Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Berikut ini akan saya sampaikan presentasi tugas ruang kolaborasi modul 2.1 Program Pendidikan Guru Penggerak dengan topik memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ibu dan Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Kristi Angelin Haryanja, guru di TK Pangudiluhur Santo Valentinus dan merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Surakarta. Terima kasih saya ucapkan kepada fasilitator saya, Bapak Muhammad Kusdi, Magister Pendidikan. Juga kepada pengajar praktik, Bapak Muhammad Tasmun, Magister Pendidikan. Ibu dan Bapak yang hebat, dalam presentasi kali ini saya ingin menyampaikan analisis skenario kasus pembelajaran berdiferensiasi untuk jenjang SD. Sebelum kita masuk kepada skenario kasus jenjang di SD, saya ingin menyampaikan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru, yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Ibu dan Bapak, ada 3 kebutuhan belajar murid yang sebaiknya dipenuhi oleh guru. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua adalah minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid atau yang biasa kita sebut dengan gaya belajar. Dalam menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat melakukan 3 strategi. Yang pertama tampak dalam diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Berikut skenario kasus dari pembelajaran berdiferensiasi di jenjang SD. Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Pak Darmawan menyiapkan beberapa sumber belajar, di antaranya yang pertama sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjamnya dari perpustakaan. Yang kedua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Selain itu, Pak Darmawan juga menyiapkan artikel, buku bacaan, dan komik-komik sains. Pak Darmawan juga menyiapkan video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Pak Darmawan juga menyiapkan kartu-kartu pertanyaan dengan daftar instruksi yang lengkap untuk murid-muridnya. Semua yang disiapkan Pak Darmawan bertujuan agar murid memahami tujuan pembelajaran tentang sistem pencernaan. Di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem.
Pak Darmawan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca oleh tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Darmawan menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau peer assessment. Nah, Ibu dan Bapak yang berbahagia, ada beberapa kebutuhan belajar yang hendak dipenuhi oleh Pak Darmawan sebagai guru. Yang pertama, yang terkait dengan kesiapan belajar murid. Hal ini tampak melalui kegiatan tanya jawab dan contoh-contoh yang Pak Darmawan berikan. Pak Darmawan memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Selain itu, Pak Darmawan juga mempersiapkan buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Dan 2 minggu sebelumnya, Pak Darmawan menanyakan kepada murid-muridnya, apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebutuhan belajar murid yang kedua yang dipenuhi oleh Pak Darmawan adalah tentang minat murid. Pak Darmawan mempersiapkan berbagai buku bacaan, artikel, komik untuk memenuhi kebutuhan senang membaca pada murid-muridnya. Dan kebutuhan belajar murid yang lain yaitu profil belajar murid yang terkait dengan gaya belajar, yaitu visual dan auditori. Pak Darmawan menggunakan poster untuk menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan. Pak Darmawan juga mengunduh sebuah video yang akan digunakannya belajar kepada murid-muridnya. Selain itu, Pak Darmawan juga membentuk kelompok untuk memfasilitasi siswa yang suka belajar bersama teman-temannya. Ibu dan Bapak yang berbahagia, bagaimana cara Pak Darmawan memenuhi kebutuhan belajar muridnya? Yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan murid-muridnya untuk mengetahui tingkat kesiapan dan kemampuan murid. Pak Darmawan juga mengelompokkan muridnya sesuai dengan tingkat kemampuan muridnya. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Pak Darmawan, yaitu diferensiasi konten dengan mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Lalu, menyiapkan berbagai sumber belajar berupa poster, buku bacaan, komik, artikel, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk diferensiasi proses, tampak melalui kegiatan membaca buku, komik, dan artikel. Juga dalam kegiatan mengamati poster diagram dan mendiskusikannya. Kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang poster. Diferensiasi proses juga tampak melalui kegiatan membuat cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Anak-anak juga diberi kebebasan untuk mewawancarai petugas UKS dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Sedangkan diferensiasi produk tampak saat siswa menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat. Siswa juga diperbolehkan membuat cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan siswa yang lain juga boleh membuat cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menafsirkan alur pencernaan.
dan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Bagaimana Pak Dermawan melakukan penilaian dalam kegiatan pembelajarannya? Pak Dermawan melakukan observasi atau pengamatan sebagai assessment for learning. Melalui kegiatan tanya jawab, Pak Dermawan melakukan assessment for learning. Dan melalui penilaian berjenjang, Pak Dermawan melakukan assessment as learning dan assessment of learning. Demikian Ibu dan Bapak yang berbahagia, analisis skenario kasus pembelajaran berdiferensiasi dari jenjang SD yang telah saya sampaikan dalam presentasi ini. Semoga presentasi ini menambah wawasan ilmu kita tentang pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita berikan kepada murid-murid kita. Tetap semangat, salam dan bahagia.